A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bissolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamisan UI dan juga yang lainnya, selamat sore ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba memperdalam tentang makna dan arti nafas di dalam Al-Quran. Nah, nafas atau anfus sebagai bentuk jamak diterangkan dalam Al-Quran pada 298 ayat atau 298 ayat gitu. Ada yang juga kalau dihitung secara kata itu 259. Jadi nafas itu secara bahasa dari kata dasar nafasa itu berkaitan dengan makna diri, bernafas, menahan, dengki, iri, melahirkan, meringankan, jiwa, dan lain-lain. Ada sekitar 100 lebih makna yang berkaitan dengan nafas. Jadi ada sekitar 100 lebih di dalam kamus arti dari kata nafasa gitu ya. Cuman yang biasanya populer itu nafas diartikannya diri, diartikannya bernafas, juga diartikannya jiwa, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kita akan membuka satu persatu dari 259 ayat yang menerangkan tentang nafas. Ya. Nah, salah satu arti nafasa atau nafas adalah diri. Dan Allah menyebut dirinya dengan nafas gitu. Ada di surat 6 ayat 12, 20, 41, surat 5, 116. Kita lihat satu-satu ya. Nah, bentar. Ayatnya sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah. Sudah muncul ya. Mana Ibu Korinya? Ibu Korinya sudah hadir? Bu Kori belum ada kayaknya ya. Oh, Bu Ibu Erni Kori. juga agak telat habis nengok orang sakit katanya. Kalau Bu Erni. Bu Erni juga ya? Oke, nggak apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Kul limam ma fis samawati wal ardi kullillahi kataba ala nafsihi. Ini ada kata-kata nafas ya, nafas. Kataba ala nafsihi rohmah. Laya jma'annakum ila yaumil qiyamati la roiba fih alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi ada nafsi tunggal, ada anfus jamak ya. Apa artinya nafas di sini? Katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi, katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ya, berarti Allah sendiri nih, Allah menyebut dirinya menggunakan kata-kata nafas. Nafas ya diartikannya diri.
Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya. Jadi ada dirinya sebagai manusia, ya. Ini dirinya, ada dirinya sebagai Allah. Jadi Allah sendiri menyebut dirinya menggunakan nafas. Dan di dalam manusia juga ada diri disebut sebagai anfus tadi ya. Nah gitu. Jadi yang pertama nafas diartikan sebagai diri. Dan Allah menyebut dirinya dengan menggunakan nafas. Juga ada di surat 20:41. 20 ayat 41. Wastona tukali nafsi, nafas ya. Dan akunya Allah telah memilihmu untuk diriku. Aku memilihmu untuk diriku. Nah, berarti di dalam kamu ada diriku, nafas tadi. Jadi nafasnya kita adalah percikan nafasnya Allah. Ya gitu. Karena dia, Allah menciptakan diri-diri ini dari dirinya. Nafas-nafas ini adalah nafasnya gitu. Ini yang pertama, bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafas. Nafas diartikannya sang diri. Gitu ya. Dan nafas itu diciptakan. Nafas itu diciptakan. Kemarin sudah kita pernah bahas ya di surat apa namanya? Surat 18:51. Dan aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Nah, berarti diri ini anfus itu diciptakan dari dirinya pastinya. Yang ketiga, bahwa pada saat sang nafas, sang diri, sang jiwa artinya belum berkendaraan, dia tidak bisa disebut apa-apa. Ya, suratnya 76 ayat 1. 76 ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi ketika sang diri itu belum berkendaraan, belum ada raganya, dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Disebut apa? Nggak ada wujudnya gitu kan, belum ada kendaraannya. Yang keempat, benar yang keempat ya? Oke. Yeah. Yang keempat, nafas itu lebih cenderung pada hal perasaan atau rasa. Ya, bisa dilihat di surat 3:185, 21:35, 29:57. Atau bisa juga disebut nafas itu sebagai daya hidup. Daya hidup. Sedangkan raga itu sifatnya seperti hewan, seperti binatang. Ya, raga atau tubuh. Nah, sementara ruh itu cenderung kepada kesadaran atau kecerdasan. Oke, kita baca dulu ayatnya satu-satu. Yang pertama, jadi nafas itu cenderung pada hal-hal yang sifatnya rasa atau perasaan. Nah, itu ada 3 ayat ya. Surat 3:185, 21:35, sama 29:57. Kita lihat salah satunya. Surat 3
185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa, kullu nafsin, semua jiwa, setiap jiwa, ini tiap-tiap yang berjiwa. Tiap-tiap yang berjiwa atau setiap jiwa akan merasakan mati. Ya, jadi nafas cenderung kepada hal yang sifatnya rasa, merasakan. Ya, merasakan kan jadi kalimat berikutnya. Za'iqoh itu artinya merasakan. Zauk artinya rasa, gitu ya. Jadi nafas cenderung pada hal-hal yang sifatnya rasa atau perasaan atau merasakan. Jadi lebih kepada hal yang sifatnya rasa. Ayat yang lain juga bisa dilihat di surat 21 ayatnya berapa tadi? 35, surat 29 57 ayatnya mirip di awalnya. Kullu nafsin zaikatul maut. 21 35 juga kullu nafsin zaikatul maut. Di surat 29 ayat 49 2957 maaf. 2957 juga sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan. Jadi nafas cenderung pada hal-hal yang bersifat rasa, perasaan, atau merasakan. Gitu ya. Nah, bisa juga nafas itu sebagai daya hidup, Bu. Sedangkan ruh itu merupakan kesadaran atau juga bisa berhubungan nanti dengan kecerdasan. Kalau ruhnya, nafas lebih kepada perasaannya, sementara ruh lebih kepada kecerdasannya, gitu ya. Misalnya kita lihat di surat 16:78. 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi ketika manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, berarti belum cerdas. Dan dia atau kemudian dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati fuad agar kamu bersyukur. Berarti pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati itu berkaitan dengan kesadaran atau kecerdasan. Nah, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati ini adalah unsur daripada ruh. Misalnya 32 ayatnya 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Wa nafakho fihi min ruh. Dan ditiupkan ke dalamnya, ke dalam tubuhnya roh. Ya. Dan dia menjadikan roh bagimu sebagai pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Jadi pendengaran, penglihatan, hati itu adalah bagian dari roh yang ditiupkan tadi. Roh ditiupkan lalu dijadikan pendengaran, dijadikan penglihatan, dan dijadikan fuad, pemahaman hati. Ya, jadi yang keempat, bahwa nafas lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya apa tadi? Rasa atau perasaan atau merasakan, gitu ya ayatnya.
Jika jika nafas itu cenderung kepada hal yang sifatnya rasa, perasaan, atau merasakan, berarti maknanya apa? Tidak jauh dari perasaan hati, perasaan hati gitu. Ya. Jadi nafas adalah unsur rasa atau perasaan. Nah, kalau perasaan berarti itu kan bicara hati juga. Dan manusia akan diuji dengan perasaannya. Diuji dengan perasaannya. Tadi di ayat berapa tadi yang diuji dengan perasaannya? Surat 2135. Coba lihat. 2135. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjiwa akan merasakan maut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Berarti yang kelima nih. Coba diurut lagi. Yang pertama, bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafas. Yang kedua, bahwa proses penciptaan nafas tidak dipersaksikan. Yang ketiga, bahwa sang nafas sebelum dia berkendaraan masuk ke raga, dia tidak disebut apa-apa. Yang keempat, bahwa nafas cenderung pada hal-hal yang sifatnya perasaan atau rasa, atau kata kerjanya merasakan, termasuk merasakan baik dan buruk. Ya, sebagai cobaan. Berarti nafas yang kelima nih adalah unsur rasa atau perasaan hati, dan manusia akan diuji dengan perasaannya itu. Diuji dengan apa di sini? Berupa dengan keburukan, juga diuji dengan kebaikan. Ketika dia mendapatkan keburukan, seperti apa rasanya gitu. Ketika dia mendapat kebaikan, seperti apa rasanya. Syarri maupun khair adalah fitnah. Syarri keburukan, khair kebaikan adalah fitnah. Fitnah diartikannya di sini cobaan. Ya, fitnah itu dari kata fatana, artinya berkaitan dengan makna tamparan, percobaan, pesona, daya tarik, kecantikan, keelokan, atau daya pikat gitu ya. Nah, masuk ke poin yang kelima, nafas adalah unsur rasa atau perasaan hati, dan manusia akan diuji dengan perasaannya itu, baik perasaan buruk maupun perasaan baik. Ya, kadang-kadang ada rasa yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kata perasaan itu kan memiliki beberapa definisi yang memungkinkan untuk digabung. Nanti Bapak Ibu bisa atau boleh koreksi ya. Ini wabil khusus kepada Ibu yang udah lebih paham di bidang psikologi, nanti dikoreksi. Jadi kata perasaan itu punya beberapa definisi yang memungkinkan untuk digabung. Nah, kata ini pertama digunakan dalam bahasa Inggris dengan emotion. Emosi kan? Emotion itu kan bahasa Inggrisnya asalnya kan. Emosi itu kan kata yang digunakan untuk menjelaskan sensasi fisik sentuhan melalui pengalaman atau persepsi. Nah, kata emosi juga digunakan untuk menjelaskan sensasi fisik jauh dari sentuhan, seperti perasaan kehangatan. Sebagai contoh, misalnya gini, bila seseorang bersikap kasar
maka manusia itu akan merasa marah. Misalnya ada orang berbuat kasar, kita kan jadi marah tuh. Nah, perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi. Ya, dengan cukup cepat, tetapi ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, maka seseorang itu bisa merasa tidak enak untuk beberapa lama gitu kan. Kalau hatinya lagi nyaman, mungkin cepat pergi. Nah, di dalam beberapa catatan, perasaan hati juga disebut sebagai emosi, itu meliputi pertama, sifat agresif. Ya, Bu ya. Agresif itu kan sebuah pertempuran untuk mendapatkan kendali atas apa yang terjadi. Seringkali sifat ini sebagai ekspresi dari frustasi. Yang kedua, berupa perasaan benci. Nah, benci juga adalah emosi yang kuat dan dia menjadi simbol ketidaksukaan gitu. Ketidaksukaan, permusuhan, antipati gitu kan terhadap sebuah fenomena. Dan hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya, menghilangkan sesuatu. Juga ada yang disebut dengan sifat bingung. Bingung itu juga bagian dari perasaan. Perhatian dan fokus mengembara untuk melacak semua kompleksitas yang perlu diperhatikan. Bingung nih. Itu juga bagian dari rasa. Bosan. Ya, bosan juga bagian dari rasa. Bosan itu apa sih? Bosan itu kan keadaan emosi atau psikologis yang dialami ketika seseorang dibiarkan tanpa sesuatu yang khusus dilakukan gitu. Atau istilahnya apa? Tidak tertarik pada lingkungan, bosan. Atau merasa bahwa hari itu atau periode itu sangat membosankan gitu. Bosan tuh apa ya? Ketika dia juga nggak tahu mesti melakukan apa. Ada cinta, ada lagi apa? Depresi, empati, harapan, emosi, apalagi frustasi, gelisah, hubungan, iri, jijik, kesepian, kebahagiaan, apalagi marah, labil, bimbang, menangis, nyesel, penolakan diri, Kecewa. apalagi pertobatan, apalagi penghinaan, sarkasme ya, ada penghinaan, ada sedih, ada stres, ada rindu, malu, hawa nafsu, panik, takut, tak berdaya, kecewa, bla 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 bla, banyak sekali tuh. Dan itu kan sebenarnya berkaitan dengan masalah rasa. Itu bukan, Bu? Ya, pokoknya Pak, sinapsis. Ya, ya silakan Ibu dikoreksi. bukan dikoreksi sebelum jauh ya. Ya. Takutnya agak kacau nih. Saya membaca di Al-Quran yang saya pegang, itu kata jiwa yang ada di dalam ayat-ayat yang dibacakan di sini, yang saya baca ini, jiwa itu terjemahannya nyawa, Pak. Nyawa. Yang bernyawa ya. Yang bernyawa. Jadi tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu di terjemahan situ. Sebab yang saya bingung dari kemarin-kemarin itu, karena kalau kami yang belajar psikologi, jiwa itu pengertiannya sangat luas gitu, Pak. Sementara kalau nyawa itu kan yang memberikan kehidupan pada makhluk. Jadi makhluk bernyawa, memberikan kehidupan. Tetapi tidak sama dengan jiwa. Itu kalau menurut pengertian saya. Teman-teman yang lain yang psikolog-psikolog juga boleh punya pendapat yang berbeda. Tetapi kalau kita mengatakan ilmu jiwa,
jiwa itu mewakili banyak sekali hal Betul. yang menentukan tingkah laku manusia. Iya. Oke. Misalnya tadi banyak jumlah banyak contoh-contoh dari emosi. Emosi kalau di dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata perasaan, tetapi kalau rasa itu bukan emosi, Pak. Rasa itu sensasi. Jadi misalnya ini tadi pendengaran dan penglihatan itu sensori, ya, sensori. Jadi sesuatu yang menangkap menangkap suara, menangkap cahaya, menangkap rupa, warna, itu penglihatan. Jadi antara rasa dan perasaan itu beda. Jadi kalau seperti agresif, itu bukan perasaannya yang agresif, tetapi reaksinya jadi agresif. Reaksi, oke. Iya, jadi perasaan itu juga tidak, saya kira di sini Ibu Lola itu yang jauh lebih menguasai, karena Bu Lola itu mengajarkan ini dulu sebetulnya pada kita, ya. Iya, Jadi iya. neurologi itu Bu Lola lebih menguasai. Iya. Emosi itu tidak muncul sendiri tanpa adanya pengaruh dari proses berpikir di otak gitu. Jadi Dia berdiri sendiri ya? nggak berdiri sendiri. Jadi kalau saya nggak suka, saya antipati, itu kan sikap saya, ya. Karena pemikiran saya yang tidak positif, itu lalu bisa menimbulkan perasaan negatif. Oke. Saya jadi nggak suka, saya jadi kesal. Karena ada di pikiran saya yang tidak positif tentang sesuatu itu. Tapi begitu saya setuju, begitu saya senang, saya setuju dan saya positif pemikirannya, maka emosi saya akan berubah menjadi lebih positif, lebih senang, gitu. Jadi ini jiwa gitu tuh, Pak. Jadi antara pemikiran, makanya kecerdasan dengan emosi itu sendiri-sendiri, Pak. Tapi saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ya. Mempengaruhi sekali. Betul, betul. Gitu. Makanya ada yang disebut dengan kecerdasan yang intelektual, itu yang menggunakan otak, pemecahan masalah. Kecerdasan emosional, itu tidak sama dengan kecerdasan yang tadi di dalam berpikir. Ada lagi nanti kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual, itu saling mempengaruhi sih, Pak, gitu. Hanya saya tadi mau mengatakan saya nggak tahu yang mana yang tepat. Apakah nafas tadi jiwa itu yang bernyawa, tetapi kalau di sini, Pak, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, itu nggak memberikan arti buat saya. Ya. Sebab kalau yang bernyawa akan merasakan mati, itu kan betul. Orang yang mati udah nggak ada nyawanya. Gitu. Sementara roh dia jadi bernyawa. Gitu. Nah, nanti perkembangan berikutnya ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Iya. Nah, kalau nafas itu saya masih belum terlalu clear sih, Pak. Betul. Nafas itu apakah perasaan, sepenuhnya perasaan? Dulu saya mengira nafas itu perasaan, tapi sekarang ini saya masih mesti kembali lagi benar apa enggak gitu. Itu aja, Pak. Iya, makanya tadi saya sampaikan ada sekitar 259 ayat. Ya. 259 ayat yang menerangkan tentang nafas gitu. Berarti ini sangat kompleks artinya, Mbak. Berarti ada variasi maknanya gitu. Nah, antara makna satu dengan makna lain pasti ada hubungan karena sama-sama terjemah dari nafas gitu. Iya.
Nah, Ya. di ayat ini kan gini, kullu nafsin, setiap yang berjiwa, setiap jiwa sebetulnya. Jika ada terjemahnya nyawa, apakah salah? Tidak salah. Mungkin ada salah satu arti nafas adalah nyawa. Nah, sementara nyawa, betul kata Ibu tadi, adalah unsur gabungan dari jiwa dan ruh. Kenapa? Karena orang mati dicabut nyawa. Cabut nyawa itu berarti ruh dan jiwanya dicabut kan? Ya. Orang mati itu dicabut jiwa dan ruh. Betul, yang bernyawa akan merasakan mati. Tetapi ruh tidak merasakan mati. Ya. Karena yang merasakannya adalah nafas gitu, Bu. Jadi yang merasakan matinya itu adalah nafasnya, bukan ruhnya. Gitu. Dan sebenarnya setiap malam ketika kita tidur, kita juga itulah rasanya mati. Karena Nah, yang tidur dengan orang yang mati sama-sama dipegang jiwanya gitu. ya itu yang baru aja saya mau tanya, Pak. Kan kita suka berdoa ya, Pak, sebelum tidur. Semoga pada waktu saya tidur nanti gini, jagalah atau peganglah jiwaku Jiwaku, iya. ketika aku tidur. Ya kalau bahasa Arabnya kan Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati kan gitu ya. Itu kan doanya tidur. Aku iya, hidup dan iya, aku mati gitu. iya, itu yang tadi saya mau tanya. Jadi peganglah jiwaku gitu ya, atau Betul. jagalah gitu. Jagalah jiwaku atau peganglah jiwaku. Karena ketika Iya. kita tidur jiwa kita dipegang. Nah, itu pengertian persisnya apa, Pak? Nah gini, kalau kita baca ayatnya ya gini kan. 39 ayatnya 42. Peganglah jiwaku. Karena ketika kita tidur jiwa kita dipegang. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu Di waktu tidur. tidurnya, ya. Jadi ketika kita tidur, jiwa kita dipegang oleh Tuhan. Makanya, wahai Tuhanku, peganglah jiwaku. Karena ketika jiwa dipegang, ketika kita tidur, jiwa kita kan dipegang nih. Maka ditahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Orang yang telah ditetapkan kematiannya, jiwanya nggak balik lagi. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ketika jiwa dilepaskan, maka dia akan terbangun lagi. Bedanya itu aja. Yang mati, jiwanya nggak kembali. Nggak kembali ke raga. Nggak tidur, nah dia dibalikin, berarti dia bangun tuh. Nah, jika jiwa belum kembali, sementara ruhnya masih ada di dalam tubuh, maka dia tetap akan hidup. Walaupun tidurnya seminggu. Nah, Pak, kalau saya terjemahkan dalam bahasa psikologi nih ya, Pak ya. Ya, silakan. Dalam bahasa jiwa. Ketika kita tidur, ya udah tidur gitu ya. Tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi gitu. Iya. Tapi begitu kita bangun, terus kita sadar, ih panas banget, atau kita sadar itu ada bunyi apa, itu loh Pak. Iya. Nah, kalau di dalam bahasa kita kan artinya jiwanya bangun gitu loh Pak, jiwanya bangun. bekerja gitu. Iya. Bekerja lagi, on lagi kan? Jadi aktif lagi jiwanya waktu dia bangun. Baru merasakan lagi kan? Iya, jadi jiwa itu berarti menceritakan semua kehidupan ya Pak ya, yang kita rasakan, yang kita persepsikan, yang kita pikirkan, itu jiwanya. Sementara kalau nyawanya itu tentang kehidupan tubuhnya itu semuanya gitu. Iya, nyawa itu kan senyawa, berarti senyawa antara 3 unsur. Unsurnya tubuh, unsurnya ruh, dan unsurnya jiwa. Macam orang bernyawa itu kan hidup berarti. Mesti ada unsur tiga-tiganya tuh. Ya. Nah, ya contoh sederhana lain gini. Kita sakit gigi ya, Bu. Sakit gigi kan nyeri tuh. Sakit. Ya udah, dikasihlah pil tidur misalnya. Udah kamu tidur ya. Minum apa misalnya, minum Panadol, minum obat-obat sakit gigi. Itu kan ada yang membuat sakit nyerinya reda. Menyebabkan ngantuk. Ada kan obat yang menyebabkan kantuk tuh. Ya. Ketika kita ngantuk dan tertidur, ketika tidur masih merasakan sakit nggak, Bu? Enggak.
Enggak. Tapi ketika dia terbangun, aduh, berarti yang merasakan itu apa? Jiwa kan? Iya, jiwa. Makanya ketika jiwanya dipegang, lepas dari raga, rasanya hilang kan gitu. Ketika balik, kembali bangun, kerasa lagi. Kayak tadi, panas, dingin, ketika tidur kan nyenyak aja. Pas bangun, kok dingin sekali ya gitu. Jadi baru kembali dia merasakan ketika jiwanya kembali gitu. Makanya ayatnya tadi berbunyi setiap yang berjiwa, kulu nafsin, setiap nafas itu akan merasakan, termasuk merasakan namanya maut gitu. Bukan hanya maut sebetulnya. Nah, si rasa itu sebagai ujian tadi. Rasa itu ujian. Ya. Dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ketika kita mendapatkan keburukan, seperti apa rasanya? Seperti ketika kita mendapat kebaikan, apa rasanya? Apakah berubah rasa kita gitu? Kata ibu tadi, ketika kondisi jiwa kita stabil, walaupun orang lain memperlakukan kita buruk, misalnya dicaci, dimaki, difitnah orang, kalau jiwa kita stabil, marah nggak, Bu? Yang enggak. Nah, kan tenang aja. Tapi ketika jiwa kita lagi down gitu, lagi jangankan dicaci maki, orang ke apa namanya, ke senggol aja marah kan gitu ya. Ada orang liatin kita aja dianggapnya melototin, marah juga gitu. Nah, kenapa? Berarti jiwanya yang apakah jiwanya amarah, apakah jiwanya lawamah atau jiwanya mutmainnah, itu yang membuat jiwanya reaksinya jadi berbeda gitu. Makanya diuji dengan baik, diuji dengan buruk gitu. Apakah jiwamu stabil apa enggak gitu. Diuji dengan kebaikan, enggak lupa diri, diuji dengan keburukan, tidak minder, tidak rendah diri kan itu, Bu. Berarti jiwa juga akan diuji gitu. Iya, Ya, tapi itu Pak, saya setuju itu. Ya, iya, cuman perasaan itu kan jadi memang tidak berdiri sendiri ya. betul. Jadi penglihatan dan pendengaran itu juga berpengaruh. Artinya Pengaruh. semua yang dari lingkungan luar itu mungkin masuk ke indera kita. Kemudian bagaimana pikiran kita memaknai hal itu. Iya. Kalau kita memaknainya itu positif, maka perasaan kita juga positif. Tetap stabil ya. Jadi ada pemaknaan dulu sebelum sampai ke perasaan, ada pemaknaan dulu di pikiran kita, di akal kita. Kalau kita misalnya diejek, ada orang diejek, tapi dia memaknai itu sebagai sesuatu yang netral aja. Jadi dia ya tenang-tenang aja. Tapi orang lain ketika diejek, dia memaknai itu sebagai negatif karena dia merasa dihina, direndahkan dan sebagainya. Maka dia merasa sakit hati gitu. Jadi sebelum sampai ke perasaan, ada pemaknaan dulu di pikirannya. Iya. Jadi Oke. tidak tiba-tiba dia merasa begitu. Jadi tergantung dari bagaimana pikiran itu memaknai kejadian yang dia alami atau dia lihat atau dia dengar gitu. Kemampuan untuk memaknai setiap peristiwa itu jiwa apa ruh, Bu? Di pikirannya. Iya, unsur apa? Unsur jiwa bukan? Unsur jiwa, Yaitu Pak. jiwa, Tetapi iya, kan Unsur jiwa. jiwa itu kan terbagi 3 kalau menurut psikologi ya, Pak. Oke, Jadi ada pikiran, pikiran masuk. ada Jiwa ya, perasaan, perasaan. ada kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif itu adalah proses, ya segala macam proses yang ada di otak, termasuk antara lain pemaknaan itu tadi. Itu masuk di unsur jiwa ya? Iya. Semua, tiga-tiganya itu ada di jiwa. Jadi perasaan pun itu ada di jiwa, Pak. Oke. Begitu. Nah, nanti reaksi yang ditimbulkan itu juga gambaran dari jiwa itu. Gambaran dari kondisi jiwa itu. Ya, dari kondisi perasaan jiwa itu. Ekspresinya juga itu kan termasuk bagian dari jiwa ya. Iya. Jadi Itu jalurnya itu sebabnya tadi saya katakan dibedakan dengan terus kok dingin ya, itu bukan perasaan, tapi itu rasa gitu. Sensasi. Jadi nafas itu lebih kepada rasa apa perasaan, Bu?
Ini Perasaan. yang saya pengen tahu justru. Kayaknya perasaan, Kalau Pak. menurut saya, karena yang diuraikan di ayat-ayat ini lebih kompleks, yaitu itu masuknya ke perasaan sebetulnya, Bukan rasa ya. bukan? Sepertinya perasaan deh, Mbak Dewi. Loh, lah Perasaan. iya, saya bilang Afektifnya kan? karena itu lebih kompleks, Ya. itu perasaan, bukan rasa. Kalau perasaan itu afeksi. Ya, afektif. Nah, kalau rasa, Kalau rasa sensasi, Pak. oh sensasi. Oke. Karena yang bekerja itu sensori, Fisik. sensori, sensasi. Sensasi Yang ya. merasakan Ke arah itu Ada Raja misalnya mungkin. di kulit, di Ya. itu rasa itu ya itu. Kalau misalnya kita bilang begini, aduh ini rasanya enak benar, ada makanan baru, nah, itu kan sensasi di lidah kita gitu. Sensasi, oke. Iya, saya baca definisi seperti ini. Coba dikoreksi lagi. Kata perasaan memiliki beberapa definisi yang memungkinkan untuk digabung-gabung. Iya, Ya. tadi Pak Iip bacakan, Ya. saya nggak sempat nyatet, Pak, apa itu. Oke. Nah, kata ini pertama digunakan dalam bahasa Inggris emosi. Iya, betul. Nah, betul kan? Betul. Untuk menjelaskan sensasi fisik. Oh, kalau sensasi fisik itu yang sensori tadi, Pak. Kan sorry. Ya, Iya. itu betul begitu kalimatnya. Jadi kalau emosi itu betul, Pak. Itu perasaan, itu afektif. Itu Ya. domain afektif. Men ya gitu. Ya, kalimat ini kan si ayat ini juga berkata bahwa seseorang itu diuji dengan rasanya apa dengan perasaannya, Bu? Kalau reaksinya yang kita harapkan, yang seperti tadi lawamah, amarah, itu sebetulnya yang diuji adalah perasaannya, Pak. Bukan rasanya ya, tapi perasaannya. Perasaan. Iya, tadi ketika orang bersikap kasar, apa reaksi kita? Apa marah, gitu kan? Itu yang kena perasaannya. Berarti perasaan yang diuji kan berarti. Iya. Oh, oke. Berarti nafas, kalau kita lihat ayat ini lebih dominan kepada arti perasaan ya, bukan rasa ya. Iya. Iya. Itu yang dulu juga Pak Iip neranginya gitu. yang tahun 21 itu ingat saya perasaan. Tapi perasaan itu muncul ketika sudah ada pemaknaan di pikirannya. Iyalah. Jadi nggak bisa lepas dari pikiran. Jadi jalur semua dari pikiran dulu, pikiran, perasaan, sumbernya itu semua di otak. Iya, kognitifnya kan kerja dulu, Mbak. Halo? Ya. Ya. Nah, itu Ibu Lola coba. Kena Prof, kasih komentar. Saya rasa itu kalau rasa itu adalah stimulusnya. Iya. Berarti stimulus itu yang mencetuskan. Semua harus lewat pendengaran, penglihatan, ya. Nah, rasa yang dirasakan itu akan mengganggu perasaannya. Bisa mengganggu perasaan, bisa juga tidak. Jadi kita harus bedakan itu stimulus saja. Ya, kalau kita dicubit itu kan stimulusnya terasa sakit. Ya. Nah, itu rasa. Itu rasa. Tapi itu belum tentu menimbulkan perasaan. Ya cuma cubit aja, saya nggak apa-apa begitu ya. Nah, ada yang dicubit jadi harus dibedakan. Iya, oh gitu ya. Perasaan. Kalau ini semuanya kebetulan kalau di dalam neurologi itu kan semuanya ada di otak. Iya. Sampai stimulusnya sampai di otak itu akan membuat dia merasa limbik, perasaan, atau dia cuman ya rasa sakit sedikit begitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi harus dibedakan rasa dan perasaan. Iya, betul. Oke. Betul. Jadi beda ya rasa dengan perasaan ya? Beda sekali, Pak. Itu stimulus itu semuanya mulai dengan rangsangan.
rangsangan pendengaran, rangsangan kelihatan. Nah, itu dibawa ke otak, Ya. diterjemahkan menjadi perasaan atau diabaikan. Ya. Ada aja rasa sakitnya, tapi tidak menimbulkan Perasaan tertentu, ya. marah atau kesal atau sakit hati atau apa begitu. Jadi memang beda antara rasa dan perasaan, saya kira. Makasih, maaf nih ikut-ikutan. Loh, Ya, enggak, saya Masih minta Prof. tadi minta Anda untuk jelasin. Karena ini betul, secara neurologi kan semuanya berpusatnya di otak. Oke. Benar. Iya, betul. Jadi stimulus itu apapun bentuknya, itu pasti masuknya ke otak dulu, kemudian dimaknai. Kalaupun itu bentuknya misalnya kayak tadi Bu Lola bilang dicubit, atau misalnya kita makan gula, di otak itu kemudian diberi makna, oh kita jadi tahu itu manis, itu asin, atau itu sakit. Sakit yang terasa di indera kita ya, di indera perabaan. Tapi kalau misalnya itu fenomenanya itu kayak tadi diejek, ya mungkin di dalam pemaknaan di pikiran kita itu, kita memaknai itu sebagai sesuatu yang tidak enak atau biasa aja atau enak gitu. Nah itu kemudian akan berimbas pada perasaannya. Kalau kita merasakan itu sebagai sesuatu yang tidak enak atau mengancam, mungkin perasaannya tuh jadi tidak enak, jadi negatif tadi muncul. Tapi kalau perasaannya itu biasa aja atau positif, ya perasaannya juga kalau pemaknaannya positif, di perasaannya juga positif gitu. Tetap damai Jadi ya. semuanya memang lewat otak ya, lewat otak. Pak Iip, saya kira kita tadi membicarakan soal jiwa kan. Makna nafas ya, arti nafas. Ya tadi dirasakan kalau tidur, ya jiwa kita ditahan. Ya, berarti sense kita juga tidak bekerja. Off ya. Ya kan? Meskipun dicubit gitu mungkin kita tidak terasa karena tidak tidur. Karena sedang tidur. Jiwa kita dipegang begitu ya. Makanya orang dibangunkan gak diem aja barangkali karena masih terpegang jiwanya kalau kita percaya. Kalau dicubit lagi berarti udah bangun ya? Ya kalau sudah kembali itu mungkin terasa sakitnya atau cubitan atau bangunkan orang itu. Jadi kita melihatkan di sini di dalam rangka agama kan soal jiwa kalau sedang tidur itu dipegang katanya kan oleh Allah. Jadi kita tidak merasakan walaupun sakit giginya setengah mati juga kita kan hilang rasanya tadi dikatakan. Tapi kalau itu kembali maka untuk kembali itu bisa langsung kita sendiri yang bangun, mungkin juga kalau kita pukul-pukul begitu kita terbangun begitu. Artinya itu juga hilang tidak dipegang lagi kan oleh Allah. Iya. Saya kira begitu harus dilihat dari sudut jiwa di dalam rangka agama barangkali. Iya. Kalau diterangkan mengenai ilmu saraf barangkali lain jadinya. Memang kan kalau orang dicubit sakit lalu dia terbangun begitu itu. Atau bisa omongan yang kasar membuat hati sakit, katanya yang sense-nya itu datangnya dari kuping kan, kuping dengar omongan jahat begitu dia bisa marah. Tapi juga kalau orang yang sudah sabar mungkin ngomong aja lah orang itu gitu, saya kok tidak begitu gitu. Mungkin prosesnya di dalam hati tidak menyatakan sakit hati atau apa. Nah, untuk sampai kepada sabar itu tasawuf kan harus sampai ke situ kita kan kalau orang sudah transcendence keagamanya kuat. Kan dalam bahasa agama jiwanya udah mutmainnah, udah stabil gitu. Iya, itu. Jadi memang itu kita harus sensitif sekali
membedakan itu di dalam agama kan sudah dibilang. Makanya kita diminta tawakal, sabar, ikhlas dan sebagainya. Kalau sudah sampai pada taraf itu jiwa kita ya barangkali itu barangkali kita tidak tergoda yang tadi dikatakan oleh Bapak stabil. Iya, iya. Jiwanya sudah stabil. Iya. Oke. Saya bukan menyimpulkan ya. Meresume dari sekian ayat yang tadi itu ada sekitar 24 makna nafas, Bu. Itu kan tadi baru 4 ya. Ya, 4. Baru 4 dari sekian, dari 259 ayat kan. Itu saya coba dirangkum ya ada sekitar 24 arti atau makna nafas gitu kan. Nanti juga berikutnya nanti kita juga harus berbicara bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nafas gitu, Bu. Apa saja hal-hal yang berkaitan ada korelasinya dengan nafas. Terus nafas itu apa sih yang bisa dilakukan oleh nafas itu? Dia bicara apa nafas itu? Apakah bicara tadi rasa sebagai sensasi, bukan sensasi, sebagai stimulus, atau bicaranya perasaannya? Itu juga diterangkan dalam Quran. Apa saja yang dilakukan oleh nafas itu? Apakah mikir kerjaan nafas gitu? Atau kerjaan ruh gitu? Apakah tadi menyaring informasi itu pekerjaan nafas atau bukan? Itu nanti hal-hal yang bisa dilakukan oleh nafas. Itu sekitar 13, Bu. Ada 13 hal yang bisa dilakukan oleh nafas gitu. Baik itu yang positif maupun negatif. Ada sekitar berapa? Kurang lebih ada 17. Ada sekitar 17 hal positif yang bisa dilakukan oleh nafas. Juga ada hal-hal negatif yang bisa dilakukan oleh nafas, Bu. Gitu. Ada juga hal-hal yang dilakukan oleh nafas gitu. Yang negatif. Boleh disebutkan, Pak? Ya. Tadi bisa dilanjutkan kan tadi sudah ada yang sempat Pak Iip sampaikan antara lain mood, perception, agresif apa. Saya pengen catat juga Pak yang 17 atau berapa ini supaya bisa lebih kita pahami persisnya apa sih gitu. Iya. Coba kita sebutin dulu satu-satu ya makna nafas. Pak, nggak apa-apa, kita catat aja. Oke, jadi tadi yang pertama dikatakan adalah bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafas. Atau diri, ya. Oh, diri. Ya. Diri, berarti nafasnya Allah, dirinya Allah. Oke, yang kedua, bahwa proses penciptaan nafas tidak dipersaksikan. Nggak ada yang tahu persis bagaimana nafas itu muncul, juga nggak ngerti. Kan itu kan udah bawaan. Yang ketiga, ketika sang nafas itu belum masuk ke raga, itu kan tidak disebut apa-apa. Seperti orang tidur kan dipegang tuh jiwanya. Dia itu apa ya? Kita juga nggak ngerti dia itu apa. Baru ketika masuk ke raga baru kembali fungsinya kan merasakan ini dan itu. Yang keempat, nafas itu tadi saya sampaikan cenderung kepada hal yang sifatnya, ini dikoreksi nih. Kalau kita lihat ayat ini, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, ini mohon dikoreksi kalimatnya. Nafas cenderung kepada hal yang sifatnya rasa, perasaan, atau merasakan, Bu? Perasaan. Bukan rasa ya? Bukan. Oke, karena merasakan berarti ceritanya emosi. Perasaan dalam hal ini emosi maksudnya. Emosi, oke, itu dikoreksi ya. Kemudian yang kelima, nafas itu adalah unsur perasaan. Unsur perasaan hati tadi, betul nggak, Bu? Makanya manusia diuji dengan perasaannya. Iya. Ketika dia mendapat kebaikan, gimana perasaannya? Ketika dia mendapat kebaikan, gimana perasaannya? Jika jiwanya stabil, dicubit, marah nggak, Bu? Kayak tadi kata Ibu Prof, kalau gitu doang nggak apa-apalah, ngapain sakit hati kan gitu ya? Ya kalau lagi stabil, kalau lagi emosi, jiwanya kalau lagi nggak stabil, jangankan dicubit,
kesenggol aja marah kan itu ya. Jadi perasaannya sebagai ujian. Jadi setiap orang diuji dengan perasaannya tadi. Gimana caranya jiwanya stabil gitu kan. Kayak yang kelima. Yang keenam. Apa yang keenam? Coba kita lihat ayatnya. Surat 1996. 1996. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hatinya. Nah ini hati yang mana nih? Hati yang jiwa apa hati yang kolbu, Bu? Dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ini di dalam jiwa bukan, Bu? Iya, emosi, perasaan itu. Rasa kasih sayang itu ya emosi, Pak. Berarti di emosi ya? Iya. Oke, rasa kasih sayang. Karena kasih sayang itu emosi. Berarti hatinya bukan hati yang kolbu ya? Berarti hati yang nafas kalau begitu. Hati yang jiwa berarti ya, Bu ya? Betul ya, Bu ya? Iya, iya. Nah, ayat ini juga memberi informasi bahwa kasih sayang adalah tolak ukur kualitas jiwa. Iya. Contoh. Misalnya gini. Iya, karena ini sifat Allah. Iya, misalnya gini, Bu. Seorang ibu, maaf, dikencingin bayinya yang baru 5 bulan lah. Ibu marah nggak, Bu? Nggak apa-apa, dia ketawa. Ya kan ketawa aja, padahal dia ngencingin kita nih. Kenapa ibunya nggak marah? Karena dominasi kasih sayang ke anaknya. Iya. Artinya ketika rasa kasih sayangnya full gitu ya, ketika jiwanya penuh dengan rasa kasih sayang, amarah nggak muncul kan? Enggak. Marah nggak muncul gitu. Nah, itulah kualitas jiwa, Bu. Apakah kita sanggup menyikapi semua perilaku manusia dengan rasa kasih sayang? Seperti seorang ibu menyikapi anak kecilnya, Bu. Disitulah kualitas jiwa gitu. Iya, Bang. Sudah lebih paham. Oke, jadi kasih sayang tolak ukur kualitas jiwa. Ketika jiwanya dikuasai, didominasi rasa kasih sayang, maka semuanya baik-baik saja gitu kan? Iya. Nggak keluar emosi negatif kan itu? Tidak keluar emosi negatif. Oke, yang ketujuh, kita lihat ayatnya ya. Surat 2 ayat 87. 2 ayatnya 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Ini ada terjemah keinginan, Buni. Lalu kamu angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang di antara yang lain kamu bunuh. Nah, terjemahan keinginan, ini ada terjemah keinginan ya. Ini keinginanmu. Nah, ini dari kalimat apa? Tahwa anfus. Tahwa anfus. Tahwa itu artinya keinginan anfusmu. Jadi anfus itu juga punya keinginan. Jadi jiwa itu punya keinginan. Orang nyebutnya hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi nafsu itu punya hawa. Jiwa itu berarti punya keinginan. Ketika datang sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita tolak. Gitu. Jika datang sesuatu yang sesuai dengan keinginan, baru kita terima. Contoh tadi, kita maunya dipuji. Gitu. Ternyata kita dicaci. Terima nggak, Bu? Nggak terima kan, timbullah rasa marah gitu. Nah, jika nafsunya atau nafasnya tidak lagi didominasi keinginan,
maka apapun yang datang pasti dia terima gitu. Nah, arti di sini atau dalam hal ini nafas itu punya keinginan atau keinginan itu lahir dari nafas gitu. Apa dalam bahasa psikologinya keinginan itu? Nah, keinginan. Ego, nafsu. Ego. Iya. Apa ego? Tapi tadi jika ada sesuatu yang tidak sesuai keinginannya dia tolak. Tetapi jika Iya. datang sesuatu yang sesuai keinginan dia, baru dia terima gitu. Nah, apa dalam bahasa psikologinya tuh keinginan itu? Ada Iya, istilahnya dorong. hawa Kalau nafsu. kalau Ya. di istilahnya di Freud itu ya masuk it ya. Mm-mm. Dorongan-dorongan dari dalam dirinya, Dorongan. Ah, keinginan-keinginan. dorongan dari dirinya gitu ya. Itu hawa Iya. nafsu maksudnya. Iya. Nah, Iya. tapi itu kan bisa baik, bisa enggak. Iya, Ya, tapi ya. kalau dia tidak menginginkan itu, akhirnya Ya, dia iya. tadi ada sikap Barangkali yang sudah lebih berkembang dari it. Jadi it itu energi yang paling dasarnya. Tetapi lalu it itu kan bisa berkembang sebagai satu dorongan, drive, ya, yang sebetulnya kalau dalam bahasa psikologinya itu needs, gitu. Needs. Ada satu dorongan, ada satu kebutuhan yang paling mendasar, gitu. Nah, ini tergantung positif atau negatif, gitu. Kalau kita mau pakai itu teorinya Freud, lalu dorongan atau needs, drive dan needs itu tergantung nanti motifnya gitu. Ini yang lalu jangan sangat teoritis nih Pak, nggak enak saya ngomongnya. Iya dong. Nggak apa-apa loh, Bu. Kalau nanti kalau kita bicaranya hawa nafsu, di ini kan Arabnya kan tahwa anfus. Tahwa anfus itu hawa nafsu, Bu. Cuman ketika kita baca ayat ini, ada orang yang ketika dia menerima sesuatu dari luar yang tidak sesuai hawa nafsunya, dia tolak gitu. Tetapi ketika datang yang sesuai hawa nafsu, baru dia terima. Ini kan berarti pilih-pilih nih gitu. Kalau saya lihat, nanti Ibu boleh dicek di surah, catat aja ya. Surat 4 ayat 27, surat 5 ayat 30, surat 7 176. Pak, kalau dalam bahasa Indonesia ya, pengertian saya hawa nafsu itu memang udah jelek gitu, Pak. Enggak. Makanya saya tuh mengertikan hawa nafsu tuh jelek gitu. Ya, kalau kita lihat definisi di umum gini, hawa nafsu itu kan kekuatan psikologis yang kuat. Kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap suatu objek atau situasi demi pemenuhan emosi gitu. Nah, ada kata emosi lagi di situ. Nah, itu disebut sebagai hawa nafsu gitu. Nah, kemudian hawa nafsu menjadi negatif pemahamannya, Bu. Ketika bicara hawa nafsu pasti negatif. Kenapa? Ya itu. Nah, kenapa? Karena ketika si nafas ini punya hawa, masuk godaan ke hawa itu gitu. Mengapa kemudian hawa menjadi negatif, Bu? Contoh ini ayatnya ya. Misalnya nih, surat berapa? Surat 6, 112. Misalnya nih. Kan gini. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaiton-syaiton dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Maaf, bukan ini ayatnya kelihatannya. Bentar. Jika Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka itu tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka perselisihkan. Maaf, ini ayatnya nggak tepat. Jadi gini, ketika seseorang itu punya keinginan, lalu setan memasukkan godaan itu terhadap keinginan. Nah, ntar saya cari dulu. Bukan ini. Oh, 2252 ayatnya, Bu. Sorry. Nanti ayatnya ya. 22 ayatnya 52.
Nah, iya benar ini. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Apabila dia mempunyai suatu keinginan, maka setan pun memasukkan godaan terhadap keinginan itu. Jadi sebetulnya hawa nafsunya nggak negatif. Tetapi ketika si nafas punya keinginan, setan masukkan godaannya ke nafas itu tadi, ke hawanya. Makanya dorongannya menjadi negatif. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Tetapi ketika orang tersebut sudah penuh wawasannya, penuh kecerdasannya, penuh ilmunya, dia tidak tergoda oleh godaan setan tadi karena udah bisa membedakan baik, buruk, benar, salah tadi. Nah, Ya, orang kan artinya Pak di sini yang namanya keinginan itu setan itu setan itu sebetulnya yang masuk di otak kita kan? Iya, masuk, ngegoda. Iya, menggoda. Kan kadang-kadang aduh nggak apa-apa deh, biarin, nggak apa-apa lah, nggak ada yang tahu gitu ya Pak ya. Itu kan setan itu udah ngajak bicara sama kita, terus kita ambil, nah gitu, terus kita pegang gitu kan. Padahal di sini Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Nah, itu bagaimana kita bisa menjadikan, jadi Allah itu lalu menghilangkan godaan setan itu. Ini kan yang tadi Pak, yang sebenarnya lalu jadi nafsu itu tadi, jadi nafs. Iya, jadi hawa nafsu. Jadi emosi kita kan terpengaruh itu. Iya. Lalu akhirnya kita bilang, oh oke, dari pengalaman orang-orang lain melakukan gitu juga nggak apa-apa, gitu kan? Loh kan kita mikirnya gitu, biarin Tergoda, aja, ya? gitu. Tergoda, Si setan itu kemudian sudah mempengaruhi tadi keinginan kita itu, keinginan kita itu yang mungkin tadinya netral, jadi kemudian negatif. karena ada setan tuh, yang masuk di otak kita, dan kita menghindari apa yang ada di ayat-ayat itu, kita nggak pakai, ya udah. Jadi Pak, hawa nafsu itu melahirkan akhirnya tingkah laku yang tidak terpuji, gitu kan? Iya, yang tidak terpuji, betul. Iya, tapi sebetulnya itu artinya keinginan itu kan tidak selalu jelek ya. Enggak. Tapi ketika keinginan itu sudah istilahnya Pak Ibnul, saya ingat banget, didomplengi setan. Kemudian dia kemudian dia mendominasi sehingga pikiran kita itu lebih dipengaruhi oleh itu. Oleh si setan yang itu. akan kemudian tapi kalau pikiran kita itu bisa kemudian menggandeng hati nurani, artinya dia mendengarkan nilai-nilai suara Tuhan yang ada di dalam dirinya, ya, maka dia bisa menekan hawa nafsunya itu, sehingga dia tidak akan menjadi buruk gitu. Itu kalau bicara soal Freud ya, kayak ada ego, super ego. Ego itu kan yang kemudian menengahi ya. Ada dorongan misalnya ingin kaya. Nah, kemudian dia ingin kemudian melakukan sesuatu kecurangan atau korupsi gitu. Tapi super egonya kemudian mengatakan jangan, itu nggak baik gitu ya, nggak boleh gitu. Kalau dia lebih dipengaruhi oleh super ego, maka it-nya, dorongan tadi itu akan terkendali dan tidak akan terjadi itu dalam perilakunya gitu. Jadi tetap aja di sini memang pikiran itu mengendalikannya gitu, mengendalikan apakah nafsu itu akan mendominasi dirinya atau tidak gitu. Iya. Jadi ada faktor itu, faktor hati nurani ya menurut saya di sini berpengaruh. Makanya itu nggak bisa dikatakan satu-satu, itu ada bekerja sama atau sinergi dari beberapa unsur-unsur itu gitu. Unsurnya harus lengkap. Ini kalimatnya Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayatnya sehingga godaan setannya tidak berpengaruh gitu. Menguatkan ayatnya itu pengertian saya tadi itu hati nurani, suara Tuhannya itu yang kemudian dia dengarkan gitu. Iya, dia dengarlah gitu.
Makanya godaan setannya tidak berpengaruh ke dia kan? Ya, bisa terkendali gitu. Oke. Tapi tidak selalu jelek hawa nafsu itu sebetulnya. Cuman Enggak. kalau sudah mendominasi, nah itu bisa jadi jelek. Artinya bisa melakukan itu tadi pembenaran-pembenaran. Misalnya saya ingin kaya gitu ya. Nah, lalu karena nafsunya itu udah didomplengin godaan setan tadi, Nah, udah kemudian korupsi aja. ya korupsi aja gitu. Tapi Rongan. kalau misalnya si pikirannya ini masih mau menggandeng hati nuraninya, mendengarkan suara Tuhan, mungkin dia bisa kendalikan sehingga dia tidak melakukan itu gitu. Ya. Iya, godaannya dihilangkan lah istilahnya gitu kan. Iya, iya. Oke. Pak Iip, Ya, Ibu silahkan. saya kira ingin kaya itu tidak salah, Betul. tapi setan mengganggu, ya ada jin, carilah jalan yang gampang, korupsi. Iya. 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 Jadi kalau dia mau kaya tapi di jalan yang benar, itu kan nggak masalah. Nggak Iya. masalah. Ya, Betul. Nggak tapi masalah. kalau dia pengen kaya tapi ada godaan setan yang memang Oke. jin dan setan kan harus menggoda Ngambil tugasnya. jalan pintas jadinya. Tapi dia terus berpikir, oh saya kaya, kalau kata setan gampang tuh, korupsi aja. Nah dia mengikuti setan, ya artinya dia berbuat sesuatu yang salah. Tapi memang jadi kaya, tapi salah jalannya. Tapi Nah salah bisa jalan. nggak kita kalau kita pengen kaya, ya kita dengan jalan yang benar. Nah itu yang harusnya dilakukan, artinya kita tidak mengikuti perkataan setan. Betul, Iya Mbak. kan? Iya. Benar Jadi nggak? suara Iya. siapa yang mendominasi, suara setannya atau suara hati nuraninya, ya kan? Iya, kalau pakai teori Freud, benar Dini. Iya. Jadi super egonya itu yang melarang, yang mengingatkan tidak boleh ikut yang terus mendorong ego, ya sehingga egonya kuat karena ego kan yang berhubungan dengan dunia luar. Jadi saya kira hawa nafsu itu mungkin kita bilang keinginan, ya kan, suatu keinginan apapun. Kita bercita-cita kan, kita punya cita-cita, kita ingin jadi ini, kita ingin begitu. Kalau inginnya itu di jalan yang betul, ya nggak apa-apa. Kan? Iya nggak apa-apa. Kalau bisa menekan setan, nggak ngikuti omongan setan, ya nggak kita masalah. selamat. Iya. Iya kan. Iya, makanya Tuhan memberikan nafsu itu kan karena nafsu itu kita butuhkan juga. Kalau kita nggak punya keinginan kan jadi loyo banget gitu kan. Iya, nggak bisa. Betul. Gitu. Ya, artinya kan selama kita punya nafas, selama kita punya jiwa, pasti selama itu juga punya keinginan. Iya. Nah, masalahnya tadi keinginan kita didompleng setan apa enggak gitu. Iya. Tapi sekalipun digoda setan, jika super ego kita fungsi, suara hati kita berfungsi, godaan setan tidak mempengaruhi dia kan gitu. Iya, bisa dikendalikan. Tinggal cuman hanya begini, kalau kita dengar hawa nafsu itu, istilah itu selalu konotasinya jelek. Konotasinya selalu negatif ya. Iya. Padahal nggak selalu. Enggak, itu kan potensi diri sebetulnya. Iya. Keinginan itu kan potensi. Kalau orang nggak punya keinginan gimana dong? Memble. Nggak ada keinginan. Saya bicara dengan bahasa saya nih Pak ya. Ya. Memang ketika kita diberi nyawa itu tadi ya Pak ya. Iya. Diberi jiwa. Itu dengan sendirinya kalau kita mau pakai teorinya Freud, memang itu sudah penuh dengan energi gitu Pak. Dan energi yang dalam teori itu disebutnya ada di dalam it itu. Insting segala macam itu ada di dalam it. Nah, itu nggak mungkin kita hidup atau bergerak kalau nggak ada, pasti ada sesuatu yang nggak benar. Nah, keinginan-keinginan atau kemudian berupa dorongan inilah sebetulnya yang menggerakkan kita dalam hidup. Betul. Ya, atau insting itu yang membuat kita jadi hidup. Keinginan-keinginan itu. Nah, keinginan-keinginan itu belum dinilai positif atau negatif sebetulnya.
Ya, masih netral ya. Itu netral aja. Semua itu membuat kita bergerak dan membuat kita menuju ke sesuatu. Nah, Iya. kemana kita mau menuju? Ke yang Saya tadi kira benar. disebut. Itu kita bergerak karena kalau teori Freud yang saya tahu, dia mengatakan semua lalu lintas antara id, ego, superego itu sebetulnya energi yang Iya, ada di energi, dalam diri betul. seseorang. Betul, Mereka- kalau enggak kan kita enggak hidup gitu loh, enggak akan bergerak. Nah, Iya. tapi kalau kemudian mau dijabarkan seperti tadi, ada dorongan atau drive, kemudian ada needs, ada drive, ada motif. Nah, motif ini yang mengarahkan kita mau kemana, mau ikut yang mana, ada sejumlah pilihan. Nah, kalau tadi Bu Dini bilang hati nurani itu nggak terberi dengan sendirinya. Karena kalau di dalam teorinya Freud, superego itu dikembangkan dari sejak kita kecil. Iya. Kita itu punya panutan, ada apa namanya, nilai-nilai moral, ada arahan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kalau orang-orang yang dalam proses perkembangannya itu superegonya lemah sekali gitu ya, atau miskin atau nggak bagus malah isinya ya nggak ada lah yang bisa membantu banyak pada dia. Itu sebabnya kalau mau gampar aja. Kalau orang itu nggak benar, tabrak aja gitu. Nggak ada yang bisa menunjukkan, kan? Nggak ada yang bisa mengendalikan yang tadi disebut dengan nurani itu tadi. Iya. Maksudnya dikembangkan Jadi, ya, dikembangkan. Betul. Memang Jadi sih kita- harus dikembangkan melalui pendidikan, pendidikan, ya, pengasuhan. pengasuhan. Makanya sebenarnya menurut saya pelajaran agama dan agama apapun tujuannya kan sebetulnya mengembangkan superego itu ya, Iya. membuat pengendalian di dalam diri kita itu jauh lebih kuat, lebih baik. Betul. Jadi kalau setan masuk pun terusir gitu. Iya. Ya mestinya. Usir kan. Tapi kan banyak sekali yang digoda sama setan gampang banget gitu. Oh, Betul. dia nggak kuat ini di dalamnya, nggak cukup, nggak ada. Atau belum digoda aja udah nggak baik nih. Belum digoda ya udah jahat Belum sendiri. sampai digoda, dia sendiri pikirannya udah ke sana gitu ya. Misalnya gitu loh. Iya. Kalau Makanya minta perlindungan sama Allah dari godaan setan. Iya, makanya kita berlindung dari godaan setan kan gitu. Iya. Iya. ya kan Pak, sebetulnya kan pelajaran agama kan ke situ loh. Iya, dari sifat-sifat setan itu berlindungnya sebetulnya. Kalau setan kan banyak banget, apalagi sekarang. Lagi banyak bener gitu. Tapi saya pikir gini, potensi untuk berbuat baik itu sudah ada sebetulnya pada kita. Tapi memang harus diaktifkan melalui pengasuhan tadi, pendidikan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya itu tidak diaktifkan, ya makanya lemah hati nuraninya itu tidak berkembang gitu. Tapi sudah secara potensial kita semuanya dilengkapi itu semua ada. Katanya memang dilahirkannya atau diciptakan semuanya bagus, semuanya sama gitu ya? Iya. Semuanya baik. Semuanya punya potensi lah. Punya potensi. Ya sama halnya dengan potensi kecerdasan kan. Kalau itu tidak diasah kan nggak akan berkembang dia. Ya, coba kita lanjut ayat berikut ya Bu ya. Iya, Bu. Bahwa memang di dalam, atau gini, nafas itu juga punya kolbu. Nafas itu juga di dalamnya ada kolbu. Dan kolbu itu salah satu fungsinya adalah berakal. Akal itu kan fungsinya berpikir sebetulnya. Oke. Nah, coba lihat ayatnya ya, 2 ayatnya 88. 2:88. Wa qalu qulubuna gulfun, dan mereka berkata hati kami tertutup. Hatinya menggunakan kata kolbu. Kolbu kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Karena mereka menutup diri, ya hatinya tertutup. Maka sedikit sekali mereka beriman.
Artinya bahwa dalam nafas itu ada kolbu. Nah, salah satu fungsinya kolbu adalah berpikir atau berakal namanya. Kulubun yafqahun, kulubun yakilun. Dengan hati mereka berpikir atau memahami. Coba kita lihat ayat yang lainnya. Maka tadi saya tanya, berpikir itu pekerjaan apa? Pekerjaan hati, apa pekerjaan jiwa gitu ya. Ternyata ada ayat yang menerangkan bahwa di dalam nafas ada kolbu. Nah, salah satu fungsi kolbu adalah berakal gitu. Ya. Mana lihat ayatnya 2246. Ya, 2246. Nih. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun. Kulubun yakilun. Kulubun yakilun. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka punya hati? Hatinya kolbu ya. Yang dengan itu mereka dapat memahami. Hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Yakilun. Yakilun itu akola, akal. Akal itu apa fungsinya? Berpikir kan gitu. Berarti berpikir juga bagian dari nafas. Karena di dalam nafas ada kolbu, salah satu tugas kolbu adalah yakilun, berakal. Berakal atau berpikir gitu. Gitu ya kalau diurut sih gitu ya. Berarti ini poin yang ke-8, bahwa nafas mempunyai hati, mempunyai kolbu yang namanya kolbu. Dan kolbu itu salah satu fungsinya berakal. Berakal itu adalah fungsinya berpikir kan? Iya. Nah, ini gimana Bu? Coba tadi Ibu ini yang menyampaikan ini tadi. Iya, makanya Pak, nafas atau jiwa itu tidak berdiri sendiri. Artinya dia mempunyai unsur-unsur tadi. Ada unsur akal, ada unsur perasaan, ada unsur hawa nafsu tadi. Jadi itu semuanya menjadi satu gitu ya. Nggak bisa satu aja kita lihat gitu. Ya. Maksudnya yang satu dengan yang lain mesti digabung. Betul, betul. Iya, banyak. Ya. Gimana Bu? Pak Iip, ini saya baca ya Pak ya di sini ya. Hampir sama, cuma memang lebih ditegaskan. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami. Jadi hati itu terus dalam kurung akal itu Pak ditegaskan begitu sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam tubuh, yang di dalam dada. Itu. Tetapi yang buta sama di sini. Sama ya, bukan jadi, matanya tapi sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Di dalam sudur. Iya. Artinya kan tidak peka gitu Pak. Kalau mata buta itu ya merem gitu ya. Itu penglihatan. Tetapi di sini yang dimaksud hati itu akal. Apakah itu membutakan? Membuta itu jadi ya nggak dipakai gitu ya Pak? Ya, membutakan pendengarannya tidak digunakan. Ini saya mencoba lihat terjemahan aja yang agak nggak salah sih ya, tapi agak beda gitu dikit. Agak beda, iya. Kayaknya memang ada istilah, ada mata penglihatan, itu ya visual kita, ada mata batin gitu ya Pak ya. Iya, maksudnya kalau mata secara ini bukan eyes. Bukan. Tapi absor itu penglihatan Bu. Bukan mata ininya, tapi penglihatan. Iya, bukan panon, bukan panon. Kalau panon itu panon mata, ini ainun. Ainun itu mata secara biologinya. Ya, betul. Kalau fungsi namanya absor. Itu fisik ya, kita fisik mata. Seperti telinga nih. Kalau telinga ini fisiknya azanun, azan. Kalau penglihatannya yasmaun, pendengaran gitu. Sama itu pendengarannya Bu. Kalau fungsinya, fungsi psikologisnya ini pendengaran. Kupingnya ini azanun. Kalau mata ainun, ain itu mata.
Tapi penglihatan tuh absor gitu. Yang disebutkan kan bukan matanya, absornya. Bukan Iya. kelihatannya yang buta, tapi hatinya yang buta. Karena dia Mm-mm. tidak mau Iya. melihat, tidak mau melihat, memperhatikan, tidak mau mendengar gitu. Pak Iip, Ya tadi Ibu, kan ya. tadi kan kita sedang membicarakan tentang fungsi dari berpikir kan. Jadi Ya, berpikir itu kalau biasanya connect dengan perasaan. Kalau misalnya kita sudah ada yang menyakitkan misalnya atau gangguan setan, kita berpikir kan, diminta ya, Tuhan untuk berpikir supaya kita bisa mengalahkan apa yang gangguan itu kan. betul. Bukan, tadi Ya. Heeh. bicaranya tentang berpikir kan. Iya, iya. Di surat 2246 itu tadi ayatnya. Iya, Hati yang dengannya mereka dapat berakal tadi. iya. Berpikir. Nah, gitu. Iya, Fungsi berpikirnya yang ditekankan kan, betul, bahwa betul. segala masukan itu bisa tidak, tapi tetap disertai dengan berpikir. Makanya kan manusia sebaiknya berpikir Betul, betul, betul. untuk menyelesaikan itu, ya problem solving, artinya ini cuman gangguan setan aja saya begini ini, Iya, atau dorongan id kalau pakai teorinya Freud gitu. Ya, jadi memang di situ kekuatan pembentukannya seperti Bu Dini bilang bisa lewat pendidikan, terutama pendidikan agama saya kira, untuk bisa menahan apa yang kita namakan tadi hawa nafsu. iya. Tapi jadi masalah kalau pendidikan agamanya tidak berdasarkan kasih sayang tadi, Bu. Nah, benar, itu yang mesti diperbaiki. Nah, itu. Kalau caranya cuman Itu. Ya, ngomong-ngomong kalau pelajar ngaji-ngaji yang ya kalau pelajarannya tidak berdasarkan tadi, tidak didasari kasih sayang, kan yang keluar bukan kasih sayang nanti. Yang muncul ya kan bisa negatif lagi urusan. menakut-nakuti saja kan. Nakut-nakutin, ujungnya kan jadi anarkis dah. Nah, itu berarti masalahnya, Bu. Ya. Jadi para Pendidikan juga kalau konyol juga sama aja, Pak. ya kan dampaknya hasilnya tidak maksimal kan gitu. Iya. Ya Gitu. semuanya harus lewat jalur ya pendidikan moral tadi seperti tadi Bu Dini bilang. Iya, gitu. Nah, cuman pertanyaan sekarang apakah para calon guru dari calon guru TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi apakah mereka diberi bekal ini, Bu? Bekal bekal tentang ini nih, tentang jiwa ini. Ini kan tugasnya ini siapa nih tugasnya supaya memberikan itu tadi? Iya, betul. Betul. Tugasnya psikolog juga, Pak. Nah, psikolog kita mesti ngerti tentang jiwa manusia nih. Ya, memang betul. Dan belum tentu mereka juga dapat pelajaran ini loh, Pak. Nah, itu masalahnya. Sehingga banyak, maaf-maaf nih, mau guru, mau ustadz, mau apapun yang tidak memahami ini kan akhirnya kan sembarang aja menyampaikannya gitu. Kan Kadang-kadang sekarang sudah nggak ada, Pak, sekolah guru. udah nggak ada SPG, udah Nggak ada. sekarang siapapun bisa jadi guru ya gitu. Iya, maksudnya tidak menjadi mereka tidak jadi pendidik begitu. Kalau di dalam pendidikan tingkah laku manusia nggak mungkin nggak ada ilmu psikologinya, nggak mungkin. Iya, Harusnya ada. hanya pengajar aja bukan pendidik ya. Ya, pengajar dan itu mata pelajaran yang sudah ditentukan, yang buku-bukunya udah ditentukan. Nah, itu pelajarannya, Pak, bukan pendidikan. Iya, makanya tugasnya bukan mendidik tapi mengajarkan aja apa yang udah ada. Iya, betul. Itu. Ini berarti PR ini nih, PR panjang nih. Sebenarnya waktu IKIP dulu ya, masih namanya IKIP. Untuk jadi guru tuh mereka dapat kok pelajaran psikologi, cuman mungkin masih kurang. Jangankan IKIP loh, Dini, ada yang namanya SGTK, SGB, Iya. SGA, baru IKIP. Iya, betul. Itu di SGA aja dulu dapat loh. Dapat. SGB, bahkan sekolah taman kanak-kanak itu diajarkan. Itu Iya. kan ada kakak sepupu saya itu sekolah SGTK, dia guru taman kanak-kanak. Ada. Iya.
sekarang udah jadi institut, udah jadi insinyur lulusannya. Universitas itu ya, IKIP itu jadi apa? IKIP. Universitas Jadi UPI. negeri. Iya. UPI. Tapi saya rasa tetap masih dikasih loh psikologi itu kalau arahnya dia untuk jadi guru ya. Coba lihat kurikulum. Hmm. Yang ngajarnya siapa? Mestinya Dini yang ngajar. Lah. Iya. Dini, Erni, tuh. Tuh keluar Tuh. tuh mana tuh. Iya. Apalagi profesornya. Waduh. Mesti jadi Mbak Dewi nyebut-nyebut nama saya ya. Lah Iya. kamu kan ahli psikologi perkembangan. mesti masuk ke tim tuh, ke tim penyusunan Di kurikulum bawah tuh. timnya Bu Lola. Ayo, Ya, guru besar. Aduh, Iya. iya Mbak ya. Saya bosen. Sudah ditetapkan dari tahun 84 saya sudah Iya. Ada yang dengerin ya? kurikulum Penelitian. TK itu bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain. Tapi ganti menteri, ganti setiap kali ganti menteri, dan terakhir ini paling konyol. Kenapa? Karena dia mengenalkan Merdeka Belajar. Nah, coba. Tahunya isu Biar dia merdeka ambil sekali. dari Najela. Dari Najela yang sudah mendaftarkan itu sebagai merek dagang. Dan diambil oleh Nadiem sebagai gerakan Merdeka Belajar. Bukan merupakan konsep dia. Iya. Ini baru kebongkar sekarang. Itu ikut-ikutan di DPR, dia bilang oh Merdeka Belajar, tapi dia nggak ngerti apa Merdeka Belajar, dia caplok aja, dan sekarang jadi masalah karena itu sudah dikembangkan oleh Najela sejak tahun 2016. Ini sekarang lagi rame ini. Najela tuh negeri mana, Bu? Menteri yang Itu yang sekarang punya ini sekolahan. Pihak Pak. Menteri Gojek lah, nggak usah lagi dia. Bukan Najela itu apa? Negara. Najela itu nama. Psikolog Pak. Psikolog. Oh, seorang psikolog. Oke. Iya, bekas mahasiswa kita. Oh, itu Salah satu anaknya Pak Quraisy. Jadi istilah Merdeka Belajar itu juga bukan namanya ngutip juga gitu, kutipan gitu. Iya, dia di mana-mana dengan penggerak dan sebagainya, tapi dia nggak ngerti. Dia mengambil itu saja karena Najela itu pinter, merek dagangnya itu kegiatan pelatihan, buku dan sebagainya itu sudah itu kan ke Menkumham sudah didaftarkan sebagai merek dagang. Merek dagang. Iya. Nah, orang bertanya, itu Nadiem ngomong begitu, itu konsepnya apa? Dia nggak bisa nerangkan karena dia ambil aja begitu. Merdeka Belajar itu konsepnya gimana? Bisa nerangin juga. Iya, dituntut sekarang dia sama Najela. Ya kenapa ngambil itu begitu Istilah saja itu tanpa jelas? Najela anak kita, anak Quraisy. Iya, mahasiswa kita dulu. Dia pinter. Anaknya Adiknya Quraisy. Najwa, Pak. Oke, iya. Adiknya Najwa Shihab. Oh, adanya Najwa. Adiknya Najwa. Adik apa kakak, Mbak? Adik. Kakak, Mbak. Dia lulus lama kok dari kita. Saya sendiri Merdeka Belajar itu konsepnya belum ada, Bu, sekarang. Kenapa? Yang namanya Merdeka Belajar itu konsepnya udah ada. Gak jelas, jadi Merdeka Belajar itu Pak dikembangkan oleh Najela Shihab. Dia kan punya sekolah Cikal. Nah, dia bikin pelatihan guru, dia bikin buku tentang Merdeka Belajar. Dia koneksinya ke provinsi-provinsi, mau nggak pakai itu. Jadi dia cari uang juga dengan membuat buku dan sebagainya. Betul. Karena itu dagangan dia daftarkan sebagai kegiatan yang punya hak legal itu. Ya? Legal, ya. Legal. Nah, tahu-taunya menteri itu ngomong, wah kita nanti harus Merdeka Belajar. Konsepnya apa nggak jelas. Nah, mempertanyakan konsep di DPR, ditanyakan konsep Anda apa itu sebetulnya Merdeka Belajar. Dia nggak bisa jawab karena memang bukan dari otak dia. Nah, kita kan
Kalau di pendidikan yang rendah dari TK PAUD sampai SMA ya, saya masih pegang itu. Bingung untuk SMA, apa sih konsep Merdeka Belajar itu? Oh, boleh pakai kurikulum ini, boleh pakai kurikulum yang lain, boleh bikin kurikulum sendiri. Nggak Sehingga jelas. membingungkan guru. Iya kan? Betul, Mau betul. pakai apa ini? Nah, Nggak ada jadi panduannya ya. ngaco. Nah, sekarang yang saya khawatir itu undang-undang pendidikan juga banyak dikritik. Termasuk kita kan psikolog mendaftarkan, lalu yang keluar layanan psikologi kan. Sainsnya mana? Oke. Nah, itu. Jadi kita juga saya karena di bidang pendidikan dari PAUD sampai Universitas S3, saya lihat jalurnya begitu, waduh, ini bagaimana nanti nih ujian nasional nggak boleh diganti sama penilai. Ya pokoknya nanti jadi ngomong politik lagi. Iya. Saya hanya mau bilang Iya. bagaimana kacaunya. Bukan, ini kan PR kita bareng ya Bu ya. Saya juga dulu Iya. sempat nanya, dia menjadi Menteri Pendidikan, emang latar belakangnya dia pendidikan apa bukan gitu ya Bu ya? Ya bukanlah, dulu dia di Al-Izhar Pak SD-nya. Saya yang Makanya interview dia itu bisa baca Quran. Biar dia menikah lain agama, kalau ditanya, oh Anda bisa itu Islam, bisa baca Quran? Bisa. Dia bilang, kenapa? Karena dari kelas 2 sampai kelas 6, saya bikin program di Al-Izhar, orang siswanya di SD itu harus tamat baca Al-Quran. Harus bisa. Jadi dia karena dia sekolah di tempat saya itu, ya bisa lah baca Quran. Tapi dia menjalankan itu belajar agama kayak kita kepada Pak Iip segala macam, malah bisawab. Iyalah, jadi kembali ke topik tentang jiwa. kembali ke Iya, karena tadi Ini menyinggung memang pendidikan. PR-nya kemana-mana sih ya. Ini kan dalam rangka bagaimana membina, mendidik jiwa-jiwa manusia supaya jadi sempurna kan. Betul. Nafsu Betul. kamilah. Cuman kan tadi masalahnya perangkatnya nih tidak mumpuni gitu. Lembaga pendidikannya juga masih begini, gurunya juga masih begitu. Ya akhirnya kan produknya hasilnya juga ya apa adanya kan gitu. Iya masih. Tambah lagi IT ya sekarang. Iya, PR bareng lah Bu ya. Iya, ini bagus baru Pak Iip. Ya. Iya bagus Pak Iip ngajarnya, jadinya kan bisa tahu. Kita juga belajar kok. Iya, ini baru 8 makna nafas dari berapa tadi Bu? 24. Dari 24. 200-an. Bukan 24. Iya gitu. Yang apa-apa kita dikit-sedikit lah gitu. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung ya Bu ya. Baik, terima Emang kasih. kita harus dikaitkan dengan situasi lingkungan Pak, kontekstual ngajarnya. Jadi ya, kita mesti jadi kontekstual tahu. sih gitu. Makanya saya perlu juga masukan dari Bapak Ibu semuanya gimana nih supaya kita bareng-bareng memikirkanlah anak bangsa ini. Gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih hatur nuhun atas. Iya, makasih Pak. Kita tutup dulu dengan auzubillahi minasyaitonir rajim.